Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Sulaiman LS. Kali ini Sulaiman LS akan membawakan sebuah alur cerita film kelanjutan dari film Dolo Kantinen, yaitu film Dolo Kantinen Season 1 episode 2 dan 3. Jadi langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya seperti biasa, Mimin sarankan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa untuk menghibur kalian semua. Sekian dan selamat menikmati dan enjoy. Di awal film memperlihatkan Tangsan dan kepala desa sudah sampai di tempat tujuan di Balai Roh Pelindung. Saat itu Tangsan telah bertemu dengan salah satu orang Balai Roh Pelindung, namanya adalah Liu Long. Di sini pria tersebut melarang Tangsan untuk memasuki kawasan Roh Balai Pelindung karena tidak mempunyai surat rekomendasi dari Balai Roh Pelindung. Tangsan有这个武魂殿的推荐令，您看看。入学的啊，是，那我知不知道？是，这位小兄弟。 Namun ternyata di sini Tangsan mempunyai surat rekomendasi dari Master Su Yuntao yang telah memberikan plat kepada Tangsan saat sebelum keberangkatannya. Dengan plat tersebut, Tangsan bisa menjadi murid tambahan Akademi Kota Noding dan gratis uang sekolah dan juga uang akomodasi. Namun di sini Liu Long tetap saja merendahkan Tangsan karena Tangsan berasal dari desa dan tidak pantas berada di kawasan Balai Roh Pelindung. Liu Long di sini berkali-kali menghina Tangsan yang hanya orang biasa, mendapatkan surat rekomendasi dari Master Su Yuntao. Tak lama kemudian datanglah seseorang, dia bernama Tuan Muda Xiao. Nampak di sini Liu Long sangat takut dengan Xiao karena Xiao ini adalah anak wali kota Noding. Saat itu Xiao menanyakan tentang roh pelindung yang ada pada Tangsan karena Tangsan bisa mendapatkan surat spesial dari Master Su. Dikira Xiao, Tangsan mempunyai kekuatan spesial sehingga Tangsan dapat surat tersebut. Saat itu Tangsan langsung bilang kepada Xiao jika roh pelindungnya adalah rumput biru perak dengan kekuatan penuh. Saat itu seketika Liu Long langsung menertawakan Tangsan yang hanya mempunyai roh pelindung yang sangat tidak berguna. 天生满魂力，打杂的。 Setelah percakapan itu dirasa sudah selesai, Tangsan langsung pergi dari orang-orang yang selalu menghinanya. Lalu tak lama kemudian ada salah satu pekerja dari Balai Roh Pelindung yang mengikuti Tangsan. Pekerja tersebut memastikan kepada Tangsan apakah dia benar terlahir dengan kekuatan yang penuh. Lalu Tangsan pun menjawabnya jika perkataan dia benar karena Master Su Yuntao sendirilah yang sudah mengujinya. Orang tersebut ternyata mengetahui jika Tangsan ini mempunyai kekuatan roh pelindung ganda karena orang tersebut telah meneliti bertahun-tahun lamanya. Jika orang yang terlahir dengan kekuatan penuh mempunyai roh pelindung ganda yang sangat spesial dan kekuatan tersebut selama ratusan tahun sangatlah langka. Namun di sini sesuai dengan janji Tangsan kepada ayahnya, Tangsan akan menyembunyikan kekuatan roh pelindung ganda dari orang-orang. Sehingga ketika Tangsan ditanya oleh orang tersebut, Tangsan tidak mengakuinya jika dia mempunyai roh pelindung ganda. Tangsan terus berbohong agar kebohongannya tidak terbongkar dan orang lain tidak mengetahui kekuatan yang sangat hebat yang ada dalam dirinya Tangsan. 凡事都有例外，为什么我不？先天魂力大小与武魂的素质成正比，所以你的意思是，我大陆上100年来第3个万中无一的。 Lalu Tangsan diperkenalkan oleh orang tersebut yang kini sudah sah menjadi guru Tangsan tentang organisasi murid milik Xiao Chenyu. Jadi gurunya menerangkan kepada Tangsan, langkah-langkah pertama untuk bergabung dengan organisasi adalah membunuh kelinci. Jika Master Roh ingin menaikkan tingkat cincin roh, maka harus membunuh monster roh. Sedangkan maksud dari organisasi Chenyu sendiri adalah agar murid baru terbiasa membunuh sejak awal pertama masuk ke organisasi tersebut. Tangsan juga melihat jika kelinci-kelinci yang menjadi percobaannya tersebut hanyalah kelinci biasa yang mempunyai nyawa kehidupan. Saat itulah Tangsan langsung melepaskan kelinci-kelinci tersebut. 就是这小子走了。是你这废物。
Ternyata alasan Tang San melepaskan kelinci-kelinci tersebut karena Tang San tidak setuju dengan organisasi Chen Yu yang membunuh para kelinci hanya demi masuk ke grup organisasi yang dipimpin oleh Xiao. Padahal mereka bisa menggunakan cara-cara lain untuk masuk ke organisasi tanpa harus membunuh para hewan kelinci. Di sini Xiao sebagai pemimpin sangat marah karena Tang San telah berani mempermalukan dirinya di depan para anggotanya. Sontak mereka berdua beradu argumen tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. 这样，你把这些兔子都给我抓回来。应该天生保护弱小。 Setelah mereka sudah selesai dengan argumen mereka masing-masing, Tang San langsung pergi bersama gurunya untuk melakukan administrasi. Setelah menyelesaikan administrasinya, Tang San terlihat sedang membereskan tempat tidurnya. Tak lama ada seorang pria yang mendatangi Tang San. Pria tersebut bernama Wang Sheng. Pria tersebut mempunyai roh pelindung yang berjenis harimau tarung. Wang Sheng mengajak Tang San untuk bertarung untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua di kamar 7 tersebut. Namun tentu saja Tang San langsung menolaknya. 你别看我王胜长得粗犷啊，其实你这让他耍我。来，还以为，哎不对。 Tak lama kemudian di kamar asrama tersebut datanglah seorang perempuan yang bernama Xiao. Jenis roh pelindungnya adalah kelinci. Di sini Xiao ingin tidur dekat dengan Tang San, namun Wang Sheng di sini melarangnya karena semua aturan yang menentukan adalah dirinya sendiri. Lalu Xiao menantang bertarung Wang Sheng untuk memperebutkan menjadi ketua asrama tersebut. Seketika itu pertarungan pun terjadi. 你陆魂呢？我的是兔子，不过 Setelah tak beberapa lama kemudian, ternyata di sini Xiao berhasil mengalahkan Wang Sheng dengan sangat mudahnya. Padahal di sini Wang Sheng menggunakan roh pelindungnya, namun tetap saja masih bisa dikalahkan oleh Xiao. Lalu tak lama kemudian, Xiao pun menantang Tang San untuk bertarung. Di sini terpaksa Tang San menuruti permintaan dari Xiao yang memaksa Tang San untuk bertarung demi memperebutkan menjadi ketua kamar.我认输。 Tak lama kemudian Xiao berhasil juga mengalahkan Tang San karena di sini Tang San emang sengaja kalah dari Xiao. Tak lama itu datanglah master perempuan yang menjemput Xiao untuk pindah ke asrama lain karena di sini ternyata Xiao salah memasuki asrama kamar. Yang ia masuki justru malah asrama pria. 玄老大，你们这么爱当老大？ 既然小五姐已经走了，那我们气势老大。别听那帮臭小子。 Di pagi harinya, Tang San mencoba untuk melamar pekerjaan sebagai tukang pandai besi. Orang ini adalah orang yang punya usahanya, dia bernama Sisan. Lalu di sini Tang San mencoba untuk membuktikan jika dia bisa menjadi pekerjaannya sebagai pekerja pandai besi. Hingga pada akhirnya Tang San pun diterima sebagai pekerja Sisan. 这难道就是传说当中的？谢谢三叔。三叔，万披风锤法，但是这是我父亲教给我的。 Selanjutnya, malam harinya telah tiba. Saat itu ketika Tang San sedang tidur, tiba-tiba Xiao datang ke asrama Tang San. Dan Xiao pun langsung tidur bersama dengan Tang San. Pada awalnya, di sini Tang San mengira jika dia telah bermimpi tidur bersama dengan Xiao. 猴子，好的。 Di pagi harinya Tang San sempat kaget jika yang semalam dialaminya ternyata bukanlah mimpi, melainkan kejadian kenyataan. Sontak teman-teman yang melihatnya terheran-heran melihat kejadian tersebut. Cerita diawali dari Xiao menyuruh Tang San untuk menguncir rambutnya. Di sini juga Tang San sambil bercerita kepada Xiao jika dirinya yang sama sekali belum pernah melihat bahkan belum pernah bertemu dengan ibu kandungnya. Di dalam keluh kesahnya Tang San, dia sangat merindukan sesosok seorang ibu yang selama ini dia belum pernah merasakan kasih sayangnya.
Xiaowu pun hanya bisa mendengarkan rintian kesedihan dari Tang San yang ingin bertemu dengan ibunya. Xiaowu meyakinkan Tang San dengan berkata kepadanya untuk yakin suatu hari nanti pasti Tang San akan bertemu dengan ibu kandungnya. Lalu di sini, Xiao anak putra wali kota sedang menunggu sebuah informasi dari Liu Long. Lalu tak lama kemudian datanglah Xiaowu yang tak sengaja bertemu dengan Xiao. Di sini Xiao mengajak Xiaowu untuk makan bersama dengannya. Ternyata Xiao menyuruh Liu Long untuk mencari gadis yang pertama kali dia temui. Dia sendiri adalah Xiaowu. Namun di sini Tang San tidak diundang karena Tang San masih belum mempunyai gelar Master Roh. Sedangkan Xiaowu akan mengikuti Tang San kemanapun Tang San berada karena di sini Xiaowu menyimpan perasaan kepada Tang San. Jadi saat Xiaowu diajak untuk makan bersama dengan Xiao, otomatis Xiaowu langsung menolak ajakan dari Xiao. Kemudian Liu Long di sini tidak terima atas penghinaan dari Tang San dan juga Xiaowu karena telah merendahkan dan menghina tuan mudanya. Otomatis disinilah Liu Long menyerang Xiaowu, namun berhasil ditangkis oleh Xiaowu. 我已经忍过你一次了，唐三。给脸不要脸！没有其他的事情，让开，把人给我。 Lalu di pagi harinya terlihat guru Tang San sedang mengajar murid-muridnya tentang dasar pertarungan untuk menjadi Master Roh kepada para muridnya. Karena di sini gurunya memberitahukan kepada para murid dasar-dasar menjadi Master Roh untuk kedepannya bisa berpartisipasi di arena Master Roh. Xiao Chen-nya di sini sebagai contoh untuk para murid lainnya untuk melihat cara-cara awal menjadi Master Roh pelindung. Lalu Xiao Chen-nya menantang Tang San untuk bertarung sebagai bahan pelajaran dari para murid lainnya cara-cara untuk bertahan diri. Setelah pembelajaran perbekalan ilmu bela diri, selanjutnya gurunya menyuruh muridnya untuk melakukan penyatuan roh pelindung dengan cara memukul kantung pasir sebagai objek mereka untuk latihan. Namun saat mereka akan memulai latihan tersebut, tiba-tiba Xiao Chen-nya menyerang Tang San. Hingga suatu ketika perkelahian pun telah terjadi. Namun di sini Tang San dan Xiao berhasil mengalahkan Xiao Chen-nya dengan sangat mudahnya. 一对耳朵，没有其他的了吗？ Saat itu juga gurunya langsung bertindak untuk menghentikan perkelahian para muridnya. Xiaowu dan juga Tang San disiram air oleh gurunya demi menghentikan Xiao Chen-nya berbuat jahat kepada mereka. Karena ini jalan satu-satunya agar Xiao Chen-nya berhenti melakukan kejahatan. Setelah itu, Tang San mengeringkan baju Xiaowu yang terkena air tadi menggunakan kekuatannya. 真的想学？ 好暖和，你的手为什么像炭火一样？ Selanjutnya, Xiao dan juga Liu Long sedang merencanakan sebuah jebakan kepada Tang San dan juga Xiaowu. Karena di sini kebetulan Xiaowu dan Tang San dihukum oleh gurunya untuk membersihkan halaman sekolah. Liu Long lalu sedang membayangkan atas keberhasilannya menjebak Tang San dan juga Xiaowu. Kemudian Xiao Chen-nya langsung menyadarkan Liu Long dari mimpinya. Dia menanyakan kepada Liu Long kapan mereka akan datang. Lalu tak lama kemudian muncullah Tang San dan juga Xiaowu untuk membersihkan halaman sekolah yang sudah banyak dedaunan. Ternyata di sini Tang San menyadari jika dirinya sedang dijebak. Otomatis Tang San langsung mengeluarkan mata ungu iblisnya untuk melihat di sekitar lokasi orang yang sudah berani menjebaknya. Setelah ketemu orangnya, Tang San langsung membalikan jebakan tersebut kepada Liu Long dan juga Xiao Chen-nya yang sedang bersembunyi. 他们已经发现我了啊！他把陆爷和炮， 你想吃什么？ 萝卜， 萝卜。 啊，这几次三番明里暗里都欺负到法推简令的。大少，我看呐， Setelah itu, para murid dilatih oleh gurunya kembali. Kali ini gurunya menyuruh anak muridnya untuk menunjukkan kemampuan yang spesial yang ada pada diri mereka masing-masing. Xiaowu yang menjadi yang pertama untuk melakukan tes tersebut. Setelah melakukan tes tersebut, di sini gurunya berspekulasi jika Xiaowu mempunyai kekuatan yang berada pada kakinya karena tendangannya sangat keras. Lalu giliran Tang San.
dia mengeluarkan sebuah roh pelindungnya, rumput biru perak. Namun di sini kata Tang San, roh pelindungnya tidak ada perubahan sedikit pun. Dengan percaya diri, Tang San meminta gurunya untuk mengajarkan tentang kemampuan dari roh rumput biru perak untuk mengembangkan kemampuannya. Namun ternyata gurunya tidak bisa membantu Tang San untuk mengembangkan kekuatannya, karena di sini gurunya hanya mengetahui dari semua pengalamannya jika roh pelindung rumput biru perak itu sama sekali tidak ada gunanya dan tidak ada fungsinya sama sekali, bahkan dianggap tidak berguna. Namun Tang San yang mendengar semua itu, Tang San tidak berputus asa. Dia langsung mendatangi gurunya yang tahu tentang kekuatan asli yang sebenarnya dari roh pelindung rumput biru perak. Dia langsung menanyakan kegunaan yang sebenarnya dari rumput biru perak tersebut. Lalu gurunya menyarankan Tang San untuk memikirkan karakteristik dan memahami dari kegunaan kekuatan tersebut. Lalu di malam harinya Tang San langsung mencoba untuk memahami karakteristik dari kekuatannya tersebut yang dibilang oleh gurunya. Di sini terlihat Tang San menggunakan kekuatan jurus cakar naga untuk mengendalikan dedaunan yang ada di depannya. Namun di sini Tang San juga masih belum mengetahui keistimewaan dari rumput biru peraknya. Hingga suatu ketika, datanglah Xiaowu yang memberikan sebuah ide kepada Tang San. Dia bercerita kepada Tang San saat Tang San sedang melihat rumput biru perak. Xiaowu berkata apa hebatnya kegunaan rumput biru perak itu. Saat itulah Tang San langsung tersadar dan berhasil menemukan jawabannya. Seketika itu langsung Tang San menemui gurunya. Dia langsung menjawab pertanyaan dari sang guru. Tang San menjawab rumput biru perak terlalu biasa, jadi sifatnya membingungkannya lebih besar dari roh pelindung lainnya. Mendengar jawaban yang sempurna dari Tang San, gurunya pun sangat senang atas jawaban Tang San tersebut. Lalu gurunya menyuruh Tang San untuk memfokuskan dirinya kepada roh pelindungnya. Dia menyuruh Tang San untuk percaya kepada roh pelindung. Jika dia percaya, maka kemampuan dari roh pelindung rumput biru perak, roh pelindungnya juga akan percaya kepada Tang San. Hingga suatu ketika, Tang San berhasil mengeluarkan perubahan dari roh pelindung rumput biru perak miliknya. 因为相信的信，就是你的武魂。真的做到了。别分心，继续。 Gurunya juga berkata kepada Tang San, berdasarkan penelitiannya selama ini, rumput biru perak ternyata mempunyai 3 kegunaan. Di antaranya yang pertama adalah memakai rumput biru perak hanya mengurangi sedikit kekuatan, lebih sedikit dari roh pelindung tumbuhan lainnya. Dari Tang San bisa terus memakainya dengan kekuatan sendiri. Yang kedua, memang rumput biru perak lemah, namun itu tidak akan membuat menolak semua jenis cincin roh apapun. Dan yang terakhir, rumput biru perak paling bagus berkembang ke arah pengontrol. Karena rumput itu lunak, jadi mudah dikontrol. Yang paling mudah adalah untuk diubah menjadi tali untuk mengikat musuhnya. 今天太晚了，明天继续。 Setelah itu, tak lama kemudian Tang San bertemu dengan Xiaowu. Dia menceritakan tentang perkembangan roh pelindungnya kepada Xiaowu yang telah sedikit meningkat. Berkat bantuan dari masternya, di sini Tang San sangat senang sekali. Akhirnya dia berhasil mengetahui kekuatan roh pelindung rumput biru perak yang selama ini dia ingin tahu. Di sini juga Xiaowu sangat senang saat mendengar jika Tang San sudah ada perubahan dari roh pelindungnya. Dia sangat bersyukur jika Tang San sudah berhasil atas kerja kerasnya yang bisa menemukan karakteristik dari roh pelindung miliknya. 爸，我就报名成为了候选人。那您只能喝一口。好。 Kemudian di pagi harinya, Tang San dan juga Xiaowu sedang berjalan-jalan di sebuah kota. Saat itu Xiaowu melihat ada jajanan yang enak. Lalu dia mencoba untuk membeli jajanan tersebut, namun uangnya malah kurang. Begitupun di sini Tang San tidak punya uang untuk membelikan Xiaowu jajanan yang diinginkan Xiaowu. Lalu kemudian Tang San menunjukkan caranya kepada Xiaowu.
Tang San lalu bekerja terlebih dahulu untuk menghasilkan uang untuk membeli jajanan agar memperoleh upah. Setelah Tang San berhasil membuat kerajinan dari besi, dia pun meminta upah bayaran kepada Si San. Lalu Si San pun memberikan upahnya kepada Tang San dengan upah yang lebih, karena hasil kerajinan dari Tang San sangatlah bagus dan sangat rapi. Setelah itu Tang San lalu mentraktir Xiao Wu untuk membelikan makanan yang dia sukai. Di sini Xiao Wu sangat senang sekali dengan Tang San karena telah mentraktir dia makan dengan hasil keringat sendiri dan usahanya. Xiao Wu pun sangat bangga sekali kepada Tang San. Saat itu, tiba-tiba saat mereka makan, mereka dikejutkan dengan iring-iringan dari wali kota yang sangat terus menindas masyarakat miskin yang sedang berjualan di lapak mereka. Wali kota itu adalah ayahnya dari Xiao Che-nya, wali kota Noding. Dan di sini film dari Dolu Kontinen Season 1 episode 2 dan 3 telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah mampir di channel Sulaiman LS. Mimin pamit untuk undur diri. Sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Bye-bye.